Jam istirahat sekolah, anak-anak berlari keluar dari kelas. Kemudian, ada anak yang tak sengaja ketumpahan chaos di seragamnya oleh Nenek Siti. Tanpa banyak bicara, oknum polisi menghajar Nenek Siti dengan tangan keras di depan banyak orang. Peristiwa itu membuat oknum polisi menyesal dan terhina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mentari pagi baru saja menyapa, memancarkan sinarnya yang keemasan, menembus sela-sela daun pohon mangga di halaman rumah Nenek Siti. Udara masih terasa sejuk, membawa serta aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di gubuk kecilnya yang sederhana, Nenek Siti sudah sibuk sejak sebelum ayam jantan berkokok. Jemari keriputnya cekatan menguleni adonan cireng, mencampurkan tepung tapioka, air, dan bumbu-bumbu rahasia yang telah diwariskan turun-temurun. Aroma gurih bawang putih dan sedikit pedas merica mulai memenuhi udara, berpadu dengan wangi khas minyak kelapa yang mulai dipanaskan di wajan besar. Nenek Siti, dengan usianya yang sudah menginjak 60 tahun lebih, tidak pernah mengeluh. Setiap pagi adalah anugerah, kesempatan untuk terus berjuang demi sesuap nasi. Suaminya telah lama meninggal dunia, meninggalkan Nenek Siti seorang diri tanpa anak. Gerobak cireng adalah satu-satunya teman setianya, saksi bisu setiap tetes keringat dan perjuangan hidupnya. Gerobak itu, yang dicat dengan warna biru pudar dan dihiasi dengan tulisan tangan cireng Nenek Siti, gurih dan mantap, adalah sumber penghidupannya. Di dalamnya terdapat wadah berisi cireng yang sudah digoreng setengah matang, saus kacang pedas manis yang menjadi andalan serta beberopak, botol air mineral dan kerupuk. Rutinitas Nenek Siti tidak pernah berubah. Setelah adonan siap dan soreng-sureng mungil terbentuk sempurna, ia akan mulai menggorengnya hingga matang keemasan. Suara desisan minyak panas yang beradu dengan adonan cireng menjadi musik pagi baginya. Setiap cireng yang matang diletakkan dengan hati-hati di dalam keranjang anyaman yang dialasi daun pisang, menjaga kehangatan dan keharumannya. Pembeli menyukai cireng yang masih hangat dan renyah di luar, namun kenyal di dalam. Sekitar pukul 7 pagi, saat jalanan mulai ramai dengan anak-anak sekolah yang bergegas dan para pekerja yang berangkat. Nenek Siti akan mendorong gerobaknya keluar dari halaman. Langkahnya memang tidak secepat dulu, punggungnya sedikit membungkuk karena beban gerobak dan usia. Namun semangatnya tak pernah pudar. Ia akan menyusuri geng-geng sempit, melewati rumah-rumah penduduk, hingga tiba di persimpangan jalan dekat. Sekolah dasar. Di sanalah, di bawah rindangnya pohon asam, ia biasa mangkal. Anak-anak sekolah sudah mengenalnya. Mereka sering mengerumuni gerobaknya. Mata berbinar melihat tumpukan cireng yang menggiurkan. Nenek Siti selalu menyapa mereka dengan senyum ramah dan suara lembut. Mau cireng, nak? Hari ini cirengnya lebih gurih, loh, katanya. Dan anak-anak akan tertawa riang. Bagi Nenek Siti, senyum anak-anak adalah bayaran yang tak ternilai. Mereka adalah pelanggan setianya, dan melihat mereka menikmati cireng buatannya memberikan kebahagiaan tersendiri. Ia selalu memastikan kebersihan dan kualitas cirengnya, karena baginya, kepuasan pembeli adalah prioritas utama. Ia percaya, rezeki akan datang dari ketulusan dan kerja keras. Di sudut kota yang lain, jauh dari kesederhanaan gubuk Nenek Siti, hiduplah seorang pria yang namanya sering disebut-sebut dengan nada ketakutan dan hormat yang bercampur aduk Bribka Hendra. Ia adalah seorang anggota kepolisian yang dikenal luas di wilayah itu, bukan karena prestasinya yang gemilang dalam menjaga ketertiban, melainkan karena temperamennya yang meladik-ledak dan tangan kasarnya yang tak segan melayangkan pukulan. Sosoknya tinggi besar, dengan sorot mata tajam yang mampu membuat siapapun menunduk. Kumis tebal yang menghiasi wajahnya menambah kesan sangar, dan suaranya yang berat seringkali membuat bulu kuduk berdiri. Bribka Hendra selalu mengenakan seragam dinasnya dengan rapi. Namun di balik kerapian itu, tersimpan watak yang sulit ditebak. Ia bisa saja tersenyum ramah di satu waktu, namun sedetik kemudian berubah menjadi monster yang siap melampiaskan amarahnya hanya karena hal sepele. Warga setempat telah lama mendengar berbagai cerita tentang kekejamannya. Ada yang bercerita tentang bagaimana ia menghajar seorang pemuda yang kedapatan mencoret-coret tembok. Ada pula yang berbisik-bisik tentang perlakuan kasarnya terhadap pedagang kaki lima yang dianggap melanggar aturan. Setiap kali mobil patroli Bribka Hendra melintas, jalanan yang semula ramai akan mendadak sepi.
seolah semua orang menahan napas. Ketakutan terhadap Bribka Hendra bukan tanpa alasan. Ia memiliki pengaruh dan kekuasaan yang cukup besar di wilayahnya, dan tak ada seorang pun yang berani melawannya. Setiap keluhan atau protes yang dilayangkan kepadanya selalu berakhir dengan ancaman atau bahkan tindakan fisik yang lebih parah. Hal ini membuat warga memilih untuk diam, menelan ketidakadilan demi menjaga keselamatan diri dan keluarga mereka. Mereka tahu, berurusan dengan Bribka Hendra sama saja dengan mencari masalah. Bribka Hendra memiliki seorang putra bernama Raffi, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Raffi adalah satu-satunya yang mampu meluluhkan hati keras ayahnya, meskipun hanya sesaat. Di mata Raffi, Bribka Hendra adalah sosok ayah yang kuat dan hebat. Pahlawan yang selalu melindungi. Raffi tidak pernah melihat sisi gelap ayahnya, atau mungkin ia terlalu kecil untuk memahami kompleksitas karakter ayahnya. Bribka Hendra sendiri sangat menyayangi Raffi. Ia selalu memastikan Raffi mendapatkan yang terbaik, mulai dari pakaian, makanan, hingga pendidikan. Namun, kasih sayangnya ini seringkali diwujudkan dalam bentuk proteksi berlebihan yang terkadang berujung pada kekasaran terhadap orang lain yang dianggap mengganggu putranya. Pagi itu, seperti biasa, Bribka Hendra bersiap untuk patroli. Ia memastikan seragamnya bersih tanpa noda, sepatu dinasnya mengkilap, dan pistolnya terisi penuh. Sebelum berangkat, ia sempat menepuk pundak Raffi yang sedang sarapan. "Belajar yang rajin ya, nak. Jangan buat masalah di sekolah," pesannya dengan suara yang sedikit melunak. Raffi mengangguk patuh, tidak menyadari bahwa di luar sana, ayahnya adalah sosok yang ditakuti banyak orang, dan bahwa takdir akan segera mempertemukan ayahnya dengan seorang wanita tua yang akan mengubah segalanya. Bel sekolah berdering nyaring, memecah keheningan yang menyelimuti lingkungan sekolah dasar. Suara itu adalah pertanda paling dinanti oleh para siswa. Jam istirahat. Seketika, koridor yang semula sepi berubah menjadi lautan anak-anak berseragam. Merah putih yang berhamburan keluar kelas, tawa riang, teriakan gembira, dan langkah kaki kecil yang berlarian memenuhi setiap sudut. Ada yang langsung menuju kantin, ada yang bermain di lapangan, dan tak sedikit pula yang langsung menyerbu gerobak Nenek Siti yang sudah mangkal di bawah pohon asam rindang di pinggir jalan. Persis di seberang gerbang sekolah, Nenek Siti tersenyum lebar melihat keramaian itu. Ini adalah momen puncak penjualannya. Anak-anak berbaris rapi, meskipun sesekali ada yang mencoba menyelinap ke depan. "Sabar ya, nak. Semua pasti kebagian," ujar Nenek Siti dengan sabar, melayani satu persatu pembeli. Jemarinya sibuk mengambil cireng dari keranjang, memasukkannya ke dalam kantong kertas kecil, lalu menuangkan saus kacang yang kental dan menggoda. Aroma cireng goreng yang gurih berpadu dengan manis pedasnya saus kacang, menciptakan kombinasi yang tak tertahankan bagi lidah anak-anak. Di antara kerumunan anak-anak itu, tampaklah Raffi, putra Bribka Hendra. Ia mengenakan seragam sekolah dasar yang bersih dan rapi, dengan rambut hitam legam yang disisir klimis. Wajahnya ceria, matanya berbinar-binar saat melihat gerobak cireng Nenek Siti. Raffi adalah anak yang periang dan sedikit pemalu. Namun ia sangat menyukai cireng buatan Nenek Siti. Setiap kali jam istirahat tiba, ia selalu menyempatkan diri untuk membeli satu porsi. Ia sudah hafal betul letak gerobak Nenek Siti, dan aroma cirengnya selalu menjadi penanda bahwa Nenek Siti sudah tiba. "Nenek, saya mau cireng satu porsi. Sausnya yang banyak ya," pinta Raffi dengan suara yang sedikit cempreng. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia menyerahkan selembar uang pecahan Rp5.000 kepada Nenek Siti. Nenek Siti tersenyum, mengangguk. "Siap nak Raffi, sausnya pasti banyak, biar makin mantap," jawabnya sambil mulai mengambil cireng untuk Raffi. Ia tahu, Raffi adalah pelanggan setianya, dan ia selalu senang melayani anak-anak yang ramah seperti Raffi. Saat Nenek Siti sedang menuang saus ke dalam kantong cireng Raffi, suasana di sekitar gerobak semakin ramai. Tiba-tiba, seorang anak lain yang berlari-lari mengejar temannya, tanpa sengaja, menabrak gerobak Nenek Siti dari samping. Gerobak itu sedikit bergoyang membuat Nenek Siti kehilangan keseimbangan sesaat. Ia berusaha menahan agar saus tidak tumpah. Namun gerakannya yang sudah renta dan refleks yang melambat, membuatnya terlambat. Matanya membulat panik. Namun semua sudah terjadi. Insiden kecil yang tak terduga ini, yang hanya berlangsung sepersekian detik, akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seketika, waktu seolah berhenti. Kantong plastik berisi cireng yang sudah terisi saus kacang itu
Terlepas dari genggaman Nenek Siti, dengan gerakan lambat yang terasa seperti mimpi buruk, saus kental berwarna coklat kemerahan itu meluncur bebas, tepat mengenai seragam putih bersih Raffi. Cipratan saus menyebar di bagian depan kemeja, menciptakan noda besar yang kontras dengan warna putih polos. Mata Nenek Siti membulat sempurna. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, diserang kepanikan yang luar biasa. "Aduh nak, maafkan nenek nak," seru Nenek Siti dengan suara bergetar. Tangannya langsung terulur untuk mencoba membersihkan noda di seragam Raffi. Wajahnya menunjukkan ekspresi penyesalan yang mendalam, seolah-olah ia telah melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan. Ia tidak pernah ingin hal seperti ini terjadi pada siapapun, apalagi pada anak kecil yang polos seperti Raffi. Ia tahu betul betapa pentingnya seragam sekolah bagi anak-anak, dan betapa sulitnya membersihkan noda saus kacang. Raffi sendiri terdiam. Sesaat, matanya menatap noda besar di seragamnya dengan ekspresi terkejut. Senyum ceria yang tadinya menghiasi wajahnya kini sirna, digantikan oleh raut bingung dan sedikit sedih. Ia tidak menangis, namun bibirnya sedikit bergetar. Ia merasa tidak nyaman dengan seragamnya yang kini kotor dan lengket. Anak-anak Lane, yang tadinya riang gembira, membeli cireng kini ikut terdiam, menyaksikan insiden itu dengan mata membulat. Suasana di sekitar gerobak Nenek Siti mendadak hening. Hanya terdengar suara decitan gerobak yang masih sedikit bergoyang. Nenek Siti terus berusaha membersihkan noda itu dengan sapu tangan lusuh yang selalu ia bawa. Namun usahanya sia-sia. Saus itu sudah meresap ke dalam serat kain, meninggalkan jejak yang jelas. Rasa bersalah semakin menghimpit dadanya. "Maafkan nenek nak. Nenek tidak sengaja," yulangnya lagi. Suaranya kini terdengar seperti bisikan. Ia merasa sangat tidak enak hati, membayangkan bagaimana reaksi orang tua Raffi nanti melihat seragam anaknya kotor. Tiba-tiba, dari keyahan, terdengar suara deru mesin mobil yang semakin mendekat. Sebuah mobil patroli polisi berwarna biru putih melaju perlahan di jalan raya, menarik perhatian beberapa warga yang melintas. Nenek Siti tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya masih terfokus pada noda di seragam Raffi. Ia tidak menyadari bahwa di dalam mobil patroli itu duduklah sosok yang paling ditakuti di wilayah itu. Sosok yang akan segera menyaksikan insiden kecil ini dan mengubahnya menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Takdir seolah sedang mempermainkan mereka, menempatkan mereka dalam situasi yang paling tidak diinginkan, di waktu yang paling tidak tepat. Deru mesin mobil patroli itu semakin jelas terdengar, memecah ketegangan yang menyelimuti area di depan sekolah. Mobil itu melambat, lalu berhenti tepat di seberang jalan. Tidak jauh dari gerobak Nenek Siti, dari balik kaca jendela yang gelap, sesosok pria berbadan besar dengan seragam polisi yang rapi terlihat jelas. Itu adalah Bribka Hendra. Matanya yang tajam menyapu pandangan ke segala arah, dan pandangannya tiba-tiba terpaku pada kerumunan anak-anak di sekitar gerobak cireng. Lebih tepatnya, pandangannya jatuh pada seragam putih putranya, Raffi, yang kini ternoda saus kacang. Wajah Bribka Hendra yang tadinya datar, kini mulai menunjukkan ekspresi yang mengeras. Alisnya bertaut, bibirnya mengatup rapat. Ia segera membuka pintu mobil dengan gerakan cepat dan tegas, lalu melangkah keluar. Setiap langkahnya terasa berat dan penuh otoritas, seolah-olah tanah bergetar di bawah kakinya. Aura menakutkan yang selalu menyelimutinya kini terasa semakin pekat, membuat udara di sekitarnya terasa dingin dan mencekam. Nenek Siti yang sedang sibuk mencoba membersihkan noda di seragam Raffi, mendadak merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia mengangkat kepala, dan matanya langsung beradu pandang dengan sorot mata Bribka Hendra yang penuh amarah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia sudah sering mendengar cerita tentang kekejaman Bribka Hendra, namun melihatnya secara langsung, dengan tatapan seperti itu, adalah pengalaman yang jauh lebih menakutkan. Tubuhnya mendadak kaku, seolah terpaku di tempat. Raffi, yang tadinya masih bingung dengan noda di seragamnya, kini menoleh ke arah ayahnya. Ia melihat ekspresi ayahnya yang mengerikan, dan seketika ia tahu bahwa ada masalah besar. Anak-anak lain yang tadinya hanya terdiam, kini mulai berbisik-bisik ketakutan. Cover up, dari mereka bahkan mulai mundur perlahan, menjauh dari gerobak Nenek Siti. Seolah-olah ada bahaya yang tak terlihat mengintai. Suasana yang tadinya hanya tegang, kini berubah menjadi mencekam. Bribka Hendra melangkah mendekat dengan langkah panjang dan cepat. Matanya tak lepas dari Nenek Siti.
Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tatapan matanya sudah cukup untuk menyampaikan pesan yang jelas. Kemarahan yang membara. Nenek Siti merasakan lututnya lemas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu ia dalam masalah besar, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berdiri mematung, menunggu nasib yang akan menimpanya. Kehadiran Bribka Hendra adalah PTK. Sebuah bayangan gelap yang kini menaungi Nenek Siti dan gerobak cirengnya, siap untuk menelan semua kebahagiaan yang tersisa. Begitu Bribka Hendra tiba di depan gerobak, ia langsung berdiri tegak di hadapan Nenek Siti. Tubuh besarnya seolah menutupi cahaya matahari. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol, dan napasnya terdengar memburu. Ia menunjuk seragam. Raffi yang ternoda dengan jari telunjuknya yang besar, suaranya menggelegar, memecah keheningan yang mencekam. Apa-apaan ini? Kenapa seragam anak saya bisa kotor begini? Bentaknya, suaranya penuh kemarahan yang tak tertahan. Nenek Siti tersentak. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba menjelaskan. Namun kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Tadi ada anak yang menabrak gerobak saya. Ucapnya terbata-bata. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengangkat tangannya, seolah ingin memohon pengertian. Namun Bribka Hendra tidak memberinya kesempatan. Tidak sengaja, omong kosong, kamu itu sudah tua, harusnya lebih hati-hati. Ini seragam anak saya, seragam sekolah, kamu pikir ini main-main? Bribka Hendra semakin meninggikan suaranya. Matanya melotot tajam ke arah Nenek Siti. Ia menuduh Nenek Siti ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Seolah-olah insiden itu adalah kesengajaan yang direncanakan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, bagaikan cambuk yang menghantam hati Nenek Siti. Warga yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini benar-benar terdiam. Mereka menyaksikan adegan itu dengan mata membulat. Ketakutan yang nyata terpancar dari wajah mereka. Tak ada yang berani mendekat, apalagi mencoba membela Nenek Siti. Mereka tahu betul, reputasi Bribka Hendra melawan berarti mencari masalah, dan tak ada yang ingin menjadi target kemarahannya. Beberapa pedagang lain yang berada di sekitar area itu bahkan buru-buru menutup lapak mereka, seolah ingin menghindari pandangan Bribka Hendra. Raffi yang berdiri di samping ayahnya menundukkan kepala. Ia merasa tidak enak hati melihat Nenek Siti dimarahi ayahnya. Ia ingin mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan, namun ia terlalu takut untuk membuka suara. Ia hanya bisa mencengkeram erat tangan ayahnya, berharap kemarahan ayahnya segera mereda. Namun, harapan itu sia-sia. Bribka Hendra terus meluapkan amarahnya, tidak peduli dengan usia Nenek Siti yang sudah renta atau ketakutan yang terpancar dari wajahnya. Ia merasa harga dirinya tercoreng karena seragam putranya kotor. Baginya, itu adalah bentuk ketidakpedulian dan kecerobohan yang tidak bisa dimaafkan. Ia bahkan melangkah selangkah lebih dekat, mengintimidasi Nenek Siti dengan postur tubuhnya yang besar. Nenek Siti hanya bisa menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah insiden kecil seperti ini akan berujung pada kemarahan yang begitu besar. Ia hanya seorang pedagang kecil yang mencoba mencari nafkah. Namun, kini ia merasa seperti penjahat yang paling buruk. Kemarahan Bribka Hendra sudah mencapai puncaknya. Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun lagi, tangannya yang besar dan kekar terangkat. Sebuah pukulan keras mendarat telak di pipi Nenek Siti. Suara tamparan itu menggema di udara yang hening, memecah kesunyian yang mencekam. Nenek Siti terhuyung. Tubuhnya yang renta tidak mampu menahan kekuatan pukulan itu. Ia jatuh, terduduk di tanah. Gerobak cirengnya ikut bergeser sedikit karena benturan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di pipinya. Nenek Siti memegangi pipinya yang kini terasa panas dan perih. Matanya terpejam menahan nyeri. Pukulan itu bukan hanya melukai fisiknya, tetapi juga menghantam harga dirinya, meremukkan hatinya yang sudah rapuh. Air mata yang tadinya hanya menggenang, kini tumpah ruah, membasahi pipi keriputnya. Ia tidak mengeluarkan suara, hanya isakan kecil yang tertahan di tenggorokannya. Warga yang menyaksikan adegan itu terkesiap. Beberapa dari mereka bahkan menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun tak ada seorang pun yang berani bergerak. Ketakutan yang mencekam membuat mereka terpaku di tempat. Mereka ingin menolong Nenek Siti, ingin membela keadilan. Namun bayangan kemarahan Bribka Hendra yang lebih besar membuat mereka urung. Mereka hanya bisa menatap dengan tatapan iba dan putus asa, menyaksikan seorang wanita tua diperlakukan sekejam. Itu di depan mata mereka sendiri. Bribka Hendra
berdiri tegak di atas Nenek Siti yang tergeletak di tanah. Napasnya masih memburu. Matanya menyala-nyala, menunjukkan bahwa amarahnya belum mereda. Ia tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan atau belas kasihan. Baginya, Nenek Siti pantas mendapatkan itu karena kecerobohannya. Raffi, yang berdiri di samping ayahnya, memejamkan mata erat-erat. Ia tidak berani melihat Nenek Siti yang tergeletak di tanah. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun ia tidak berani bersuara. Ia merasa takut dan bingung dengan tindakan ayahnya. Nenek Siti mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas. Setiap gerakan menimbulkan rasa sakit yang menusuk. Ia hanya bisa merangkak sedikit, mencoba mencari pegangan pada gerobaknya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Ia menatap Bribka Hendra dengan tatapan yang penuh kesedihan dan ketidakpercayaan. Ia tidak pernah menyangka akan diperlakukan sekejam ini, hanya karena sebuah insiden kecil. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya, dan ia merasa sendirian dalam penderitaannya. Nenek Siti akhirnya hanya bisa terbaring di tanah, meringkuk dalam kesakitan. Pipi kirinya terasa membengkak. Denyutan nyeri tak henti-hentinya menghantam. Air mata terus mengalir tanpa suara, membasahi tanah di bawahnya. Ia tidak lagi mencoba bangkit, tenaganya sudah terkuras habis, dan semangatnya telah direnggut paksa. Gerobak cirengnya yang tadinya menjadi sandaran hidupnya, kini terasa seperti beban yang tak mampu ia pikul. Bribka Hendra masih berdiri di atasnya. Tatapannya dingin dan tanpa emosi. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, ia melipat kedua tangannya di dada, lalu menuntut dengan suara yang lebih rendah, namun penuh ancaman. Kamu harus ganti rugi. Seragam anak saya ini mahal. Kamu harus ganti seragam baru dan uang ganti rugi atas kerugian waktu saya, tuntutnya. Suaranya menusuk telinga Nenek Siti. Ia bahkan menuduh Nenek Siti sengaja menumpahkan saus, seolah-olah ada motif tersembunyi di balik insiden itu. Tuduhan itu bagaikan pisau yang menghujam jantung Nenek Siti. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Bribka Hendra dengan tatapan tak percaya. Saya tidak sengaja, Pak. Saya tidak punya uang sebanyak itu, bisiknya. Suaranya parau karena tangis. Ia merasa sangat terhina, dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia niatkan. Hatinya hancur berkeping-keping. Warga yang menyaksikan adegan itu masih terpaku di tempat. Mereka ingin bergerak, ingin membantu Nenek Siti. Namun ketakutan yang mengikat mereka terlalu kuat. Beberapa ibu-ibu terlihat menutupi mulut anak-anak mereka. Tidak ingin anak-anak mereka melihat kekejaman yang terjadi di depan mata. Para pedagang lain yang tadinya sempat membuka lapak, kini benar-benar menutupnya rapat-rapat, pura-pura tidak melihat. Suasana di sekitar gerobak Nenek Siti terasa begitu sunyi, hanya terdengar isakan pelan Nenek Siti dan napas berat Bribka Hendra. Tidak ada yang berani melangkah maju, tidak ada yang berani menyuarakan protes. Bribka Hendra adalah hukum di mata mereka, dan melawan hukum berarti mencari masalah. Mereka hanya bisa merasakan kepedihan Nenek Siti, namun tak mampu berbuat apa-apa. Rasa tidak berdaya melingkupi mereka, menciptakan kesunyian yang memekakan telinga. Nenek Siti merasa sangat sendirian. Dalam kesakitannya, ia hanya bisa memikirkan betapa kejamnya dunia ini, dan betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuasaan. Ia tidak tahu bagaimana ia akan bangkit dari keterpurukan ini, atau bagaimana ia akan menghadapi hari esok. Malam telah tiba, menyelimuti kota dengan kegelapan dan keheningan. Di rumahnya yang besar dan mewah, Bribka Hendra duduk di ruang tamu, masih diliputi amarah. Ia memandangi seragam Raffi yang ternoda. Rasa kesal masih membekas di hatinya. Raffi sudah tidur pulas di kamarnya, tidak menyadari gejolak emosi yang melanda ayahnya. Bribka Hendra menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia merasa puas telah memberi pelajaran kepada Nenek Siti. Namun ada sedikit ganjalan di hatinya yang sulit ia definisikan. Saat ia hendak beranjak ke kamar, matanya tak sengaja menangkap sesuatu yang berkilauan di lantai dekat pintu masuk. Kalung kecil tergeletak di sana, seolah-olah terjatuh dari saku atau tas seseorang. Bribka Hendra membungkuk, mengambil kalung itu. Kalung itu terbuat dari perak kusam, dengan liontin berbentuk hati kecil. Di permukaan liontin itu, terukir dua nama yang sudah pudar, namun masih bisa terbaca. Hendra dan Siti. Jantung Bribka Hendra mendadak berdebar kencang. Ia membalik-balik kalung itu di tangannya. Matanya menatap ukiran nama itu dengan tatapan kosong. Nama Siti itu, mengapa terasa begitu akrab? Perlahan,
Seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu ingatan-ingatan lama, mulai menyeruak. Ingat tentang masa kecilnya. Tentang seorang wanita tua yang selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia ingat, saat ia masih sangat kecil, orang tuanya sibuk bekerja. Nenek Siti, seorang wanita parubaya yang baik hati, adalah pengasuhnya. Nenek Siti selalu sabar mengajarinya membaca, menemaninya bermain, dan memasak makanan kesukaannya. Ia ingat, suatu hari, ia pernah memberikan kalung itu kepada Nenek Siti sebagai tanda terima kasih atas semua kebaikan Nenek Siti. Kalung itu adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-8, hadiah yang ia berikan dengan sepenuh hati kepada wanita, yang ia anggap sebagai ibunya sendiri. Kilasan-kilasan memori itu datang begitu cepat, menghantam Bribka Hendra bagaikan badai. Wajah Nenek Siti yang tergeletak di tanah, pipinya yang bengkak, air matanya yang mengalir. Semua itu kini terputar kembali di benaknya. Namun dengan makna yang berbeda, wanita tua yang tadi siang ia hajar tanpa ampun, wanita yang ia tuduh ceroboh dan tidak bertanggung jawab, adalah Nenek Siti, pengasuhnya sendiri. Sosok yang dulu ia sayangi, sosok yang merawatnya dengan tulus, kini telah ia perlakukan dengan sangat kejam. Penyesalan yang mendalam langsung menghantam Bribka Hendra. Rasa bersalah yang teramat sangat menyelimuti hatinya. Ia merasa terhina, jijik pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa begitu buta? Bagaimana mungkin ia bisa melupakan sosok yang begitu penting dalam hidupnya? Tangannya gemetar memegang kalung itu. Ia tidak bisa lagi menahan gejolak emosi dalam dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Bribka Hendra menangis. Tangisan penyesalan yang tulus, tangisan seorang anak yang baru saja menyadari betapa besar kesalahannya. Pagi itu, suasana di sekitar gubuk Nenek Siti terasa berbeda. Mentari bersinar cerah, namun ada ketegangan yang menggantung di udara. Nenek Siti masih terbaring lemah di dalam gubuknya. Pipinya masih bengkak dan nyeri. Ia tidak memiliki semangat untuk beranjak, apalagi untuk mendorong gerobak cirengnya. Ia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit, meratapi nasibnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Diikuti dengan suara ketukan pelan di pintu gubuknya. Nenek Siti terkejut, jantungnya berdebar. Siapa yang datang sepagi ini? Ayah mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat berat. Pintu gubuknya terbuka perlahan, dan di sana berdiri sesosok pria tinggi besar dengan seragam polisi. Itu adalah Bribka Hendra. Namun kali ini wajahnya tidak menunjukkan amarah, melainkan ekspresi penyesalan yang mendalam. Bribka Hendra melangkah masuk dengan ragu. Matanya menatap Nenek Siti yang terbaring lemah. Ia melihat luka di pipi Nenek Siti, dan rasa bersalah semakin menghimpit dadanya. Ia berlutut di samping Nenek Siti. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Nenek, saya minta maaf, Nek. Ucapnya dengan suara bergetar, nyaris seperti bisikan. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu kalau Nenek adalah Nenek Siti, pengasuh saya dulu. Nenek Siti terdiam, matanya membulat tak percaya. Ia menatap Bribka Hendra, mencoba mencerna kata-kata itu. Pengasuh, apakah Bribka Hendra ini Hendra kecil yang dulu ia rawat? Air mata kembali membasahi pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan kelegaan. Di luar gubuk, warga mulai berkumpul. Mereka melihat mobil patroli Bribka Hendra terparkir di depan gubuk Nenek Siti, dan rasa penasaran bercampur ketakutan membuat mereka mendekat. Mereka melihat Bribka Hendra yang berlutut di hadapan Nenek Siti, dan bisikan-bisikan mulai terdengar. Bribka Hendra mengangkat kepalanya, menatap Nenek Siti dengan mata berkaca-kaca. Saya sangat menyesal, Nek. Saya telah melakukan kesalahan besar. Saya telah menghajar sosok yang dulu merawat saya dengan penuh kasih sayang. Saya sangat malu pada diri saya sendiri, katanya. Suaranya kini lebih jelas, namun masih penuh penyesalan. Ia kemudian menoleh ke arah warga yang berkumpul. Saya ingin mengakui kesalahan saya di hadapan kalian semua. Ucapnya dengan suara lantang, membuat semua orang terdiam. Ia berdiri, menghadap warga. Saya, Bribka Hendra, telah melakukan kesalahan fatal. Saya telah menghajar Nenek Siti, wanita tua ini, hanya karena insiden kecil. Saya tidak tahu bahwa beliau adalah mantan pengasuh saya yang telah merawat saya sejak kecil. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya yang kejam dan tidak manusiawi ini. Warga terkejut mendengar pengakuan Bribka Hendra. Mereka tidak pernah menyangka
akan mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata, terharu dengan pengakuan tulus itu. Bribka Hendra kembali menatap Nenek Siti. Matanya penuh tekad. "Nenek, saya berjanji akan bertanggung jawab penuh atas perbuatan saya. Saya akan merawat nenek sebagai ibu saya sendiri. Saya akan memastikan nenek tidak perlu lagi berjualan cireng. Saya akan menjamin kehidupan nenek sampai akhir hayat." Nenek Siti tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis haru, mengangguk perlahan. Warga yang menyaksikan adegan itu kini bersorak pelan. Beberapa bahkan bertepuk tangan. Perubahan dalam diri Bribka Hendra, sebuah penebusan yang tak terduga. Hari itu, bukan hanya luka fisik Nenek Siti yang mulai sembuh, tetapi juga luka di hati Bribka Hendra. Sebuah awal yang baru telah dimulai, sebuah kisah tentang penyesalan, penebusan, dan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu.